berpihaklah kepada rakyat yang sudah didolimi dan tertindas gara-gara PIK 2 dan PSN. Semua harus bangkit untuk melawan kalau terjadi PSN di tempat lain. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme untuk membela hak-hak kalian yang telah dirampas oleh oligarki hitam, dalam hal ini Aguan, Antoni Salim. Ada 8 poin yang menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aguan ini pengecut, karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena sebenarnya Aguan ini pengecut yang keluar-keluar di Tempo katanya ayo bawa ke proses hukum, begitu kita bawa proses hukum dia tidak datang. Dan Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek khususnya proyek Pantai Indah Kapuk PIK 2 ini belum setahun diperserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mendanganinya. Tapi sebenarnya wilayah Pantai Utara lebih dari 2 tahun itu sudah dikuasai dan berusaha dikuasai seluruhnya oleh pengembang di sini, sehingga pada saat dinyatakan sebagai proyek PSN PIK 2 itu rakyat sudah menjadi korban lagi karena mereka sudah diintimidasi secara menyeluruh. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Hosinuddin kalau pemerintah sebenarnya sudah hadir dan menyatakan kalau proyek ini bermasalah. Jadi untuk itu saya minta supaya pemerintah melakukan tindakan yang real, hentikan kegiatan yang telah menunjuk perusahaan tersebut untuk melaksanakan proyek strategis nasional PIK 2. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan beliau itu, mereka punya aparat, punya keamanan yang tidak main-main. Kami buktikan 2-3 hari yang lalu, kami para aktivis di sana kita dikejar pakai motor dan kita ditabrak dan kita dihajar, ya. Dan mereka mengatakan jangan mengganggu wilayah kami. Jadi mereka mengatakan bahwa di sana itu adalah wilayah kami. Apa yang dimaksud wilayah kami? Dia tidak bisa menjawab. Kita kejar, wilayah Anda itu yang mana? Itu tanah yang kosong, gimana penduduknya, tinggal di mana, bisa berlayar atau tidak? Mereka tidak bisa menjawab. Jadi itulah mungkin yang dihadapi sehari-hari dari Bang Samsi tadi. Ada Pak Nur Sam di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Aguan, hentikan itu proyek PIK 2 dan PSN. Negara harus hadir menyelamatkan bangsa rakyatnya. Para aparat keamanan, aparat hukum, berpihaklah kepada rakyat yang sudah didolimi dan tertindas gara-gara PIK 2 dan PSN. Saya kira demikian. Laksanakan tugasmu masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan memihak kepada pengembang rakus. Jangan memihak kepada pengembang rakus yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Habib Muhsin Alatos. Kita terima kasih. Beliau selalu menguatkan, ya, memberikan doa-doa, dorongan perlawanan rakyat di setiap harinya. Kami persilakan Habib Muhsin Alatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, bahkan bisa disaksikan menjadi penyadaran untuk semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena proyek PSN yang diberikan oleh Jokowi ini, kabar beritanya ada 200 lebih titik di Indonesia. Oleh karena ini, itu tidak boleh dibiarkan, karena ini adalah jelas penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Sebagaimana dulu Belanda menjajah Indonesia, ini kolonialisme gaya baru. Oleh karena itu kita harus lawan, tidak boleh dibiarkan. Yang menjadi miris bagi hati kita, kenapa penegak hukum atas nama pemerintah justru mereka menjadi centeng-centeng para penguasa hitam itu, para oligarki hitam yang jahat itu. Mereka menjadi centeng, menjadi budak. Saya kira ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, saatnya rakyat Indonesia membuka
dengan kejadian PIK 2 yang akan kita gagalkan, akan kita lawan. Ini menjadi contoh, bahkan semua harus bangkit untuk melawan kalau terjadi PSN di tempat lain. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Sekarang Anda diwarisi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini saatnya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo adalah pro rakyat atau tidak. Kalau ini tidak pernah dicegah dan dibiarkan begitu saja, berarti omong-omong saja. Anda pembohong. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang sangat kuat bahwa ini adalah penjajahan harus dihentikan, karena ini sesuai dengan amanat yang ada di Mukadimah Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Jadi kita harusnya menjunjung tinggi. Kalau Bapak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45, konsisten dengan konstitusi, maka Bapak harus segera mencegah, menghentikan daripada PSN, bukan hanya PIK 2 saja, tapi seluruh Indonesia yang dilakukan oleh para konglomerat hitam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ada Bapak Ismet, alhamdulillah salah satu kelompok intelektual tergabung dalam Sapa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara se-Indonesia, rakyat Indonesia, kita telah mendengarkan tadi paparan dari para tokoh nasional bahwa telah terjadi persekongkolan jahat antara pengusaha oligarki hitam dan pejabat publik, pejabat negara yang disebut dengan state corporate crime. Ini jika kita dalami, maka ini layak seperti sebuah tindakan premanisme. Ada satu istilah di dalam politik kenegaraan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme, baik premanisme kerah putih maupun premanisme kerah hitam. Nah, ini yang harus kita cegah, karena 79 tahun Indonesia mereka baru terjadi hal yang seperti ini di negara yang kita cintai di bumi pertiwi. Ya, sebuah kejahatan, bisa disebut dengan kejahatan negara yang sangat menindas rakyat Indonesia sendiri. Karena itu saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat sekitar Banten, untuk membela hak-hak kalian yang telah dirampas oleh oligarki hitam, dalam hal ini Aguan, Antoni Salim, dan kroni-kroninya. Karena itu jangan membiarkan diri kita ditindas dan dijajah. Jika kita diam, maka penjajahan yang terjadi saat ini bisa menjadi sempurna sebagaimana dulu VOC Belanda menjajah Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita akhiri, kami mohon Bapak Ahmad Hosinuddin untuk menceritakan bahwa kemarin sudah ada mulai gugatan hukum juga nampaknya di pengadilan negeri, mungkin untuk menceritakan bagaimana dan proses dan harapan masalah dalam hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan bahwa upaya untuk membela rakyat Banten yang dirampas tanahnya itu paralel dilakukan selain secara sosial dengan gerakan demo dan sebagainya, juga secara hukum begitu. Dan secara hukum, masalah yang kami bawa adalah masalah yang tadi semuanya diceritakan. Ada 8 poin yang menjadi materi muatan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana salah satu poinnya adalah ada tindakan penyelundupan hukum. Kalau bahasa Kiai Sobri Lobis itu tadi ada penipuan. Ya, ini apa status PSN yang hanya di 1.755 hektar, tetapi dinarasikan terjadi di seluruh wilayah dari Kecamatan Kosambi sampai ada di Kecamatan Tanara yang masuk wilayah Kabupaten Serang. Jadi bukan hanya di Kabupaten Tangerang sampai ke wilayah Serang. Nah, itu yang kemudian dijadikan salah satu materi muatan, adanya tindakan penyelundupan hukum. Terakhir, pihak PIK 2 bernarasi bahwa harus dibedakan antara PSN dengan non PSN. Tetapi dulu justru mereka menyatukan, yang bukan PSN pun dinarasikan PSN, sehingga dengan narasi PSN itu mereka melakukan ya upaya untuk menguasai tanah warga dengan harga yang murah, dan warga seolah-olah kalau melawan negara, harga murah pun akhirnya diambil dengan resiko daripada nggak dapat duit sama sekali begitu. Yang kedua, masalah kecelakaan yang ditimbulkan oleh truk
yang mengangkut materi muatan tanah, dan kecelakaan ini bukan hanya menimbulkan korban luka, bahkan sudah ada yang meninggal. Itu semuanya untuk melayani proyeknya Aguan, dan sampai hari ini izin lalu lintasnya itu masih kita persoalkan karena izin prinsipnya terbukti belum keluar sebagaimana pernyataan dari Kementerian ATR. RT/RW belum ada, izin lahannya belum ada. Untuk PSN-nya itu masih lahannya 1.500 untuk kawasan hutan lindung, belum dikonversi. Sementara yang bukan PSN ini bermasalah lagi. Izin tentang SIPPT-nya bisa jadi belum ada. Surat izin peruntukan lahan tanah untuk proyek pengembangan PIK 1 menjadi PIK macam-macam ini. Dan materi muatan yang lainnya adalah adanya pemagaran laut, pengurukan tanah, sungai, penutupan akses fasilitas publik dengan pagar, jalan yang hilang, sehingga entitas yang ada di PIK 2 itu seperti negara dalam negara. Apalagi terakhir kita tahu bahwa properti yang dijual ini dipasarkan ke luar negeri, ke asing, dengan dua bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, kalau begitu kan ini sudah jelas mau menjual kedaulatan negara, awalnya menempati, lama-lama memiliki. Dan saya ingatkan bahwa ada upaya sistematis untuk memberikan hak kepemilikan kepada asing yang mulanya dengan merampas hak masyarakat dengan PP nomor 18 tahun 2021, karena di Desember 2025 nanti sertifikat yang dasar cuman giri itu gak diakui, sehingga mereka bisa bikin sertifikat sendiri di PPN dan kemudian mengambil tanah-tanah rakyat. Ini yang bahaya, dan sekarang saja itu belum terjadi, sudah banyak yang melakukan proses mengambil tanah orang dengan menaruh sertifikat di lokasi itu, ditumpukan, ditindihkan begitu. Karena itu kami mengharap dukungan doa bagi seluruh rakyat. Hasil sidang terakhir adalah panggilan kepada saudara Aguan, Antonio Selim dan yang lainnya tidak datang. Makanya ya kemarin Bang Adi Mulyadi menyebut Aguan ini pengecut. Karena itu kita nggak perlu takut kalau khawatir, karena sebenarnya Aguan ini pengecut yang keluar di Tempo katanya ayo bawa ke proses hukum. Begitu kita bawa proses hukum dia tidak datang. Demikian, terima kasih.